Down syndrome juga bisa berprestasi. Halo Stella Family, saat ini saya sedang bersama dengan anak-anak hebat dari komunitas bersama keluarga Down syndrome yang tentunya pasti didampingi oleh orang-orang tua yang jauh lebih hebat. Ada Ibu Ira, Ibu Masita, Ibu Nana, sama Ibu Dina. Selamat datang Ibu-ibu. Halo-halo dulu boleh? Nah, tak kalah penting kita juga hadir dengan Profesor Siska sebagai pakar endokrinologi anak yang saat ini tentunya berpraktek juga di Stella Maris ya dok. Hai dok. Halo. Saat ini semua sehat ya? Harus sehat. Nah, hari ini gitu spesial kenapa? Hari ini bertepatan dengan 21 Maret yang diperingati sebagai Hari Down Syndrome Sedunia. Ya, ini sangat spesial karena kita datangkan anak-anak hebat. Saat ini saya mau ajak kenalan dengan anak-anak hebat. Yuk, kita mulai aja. Yang pertama, Kakak mau ke Indira. Halo, udah tahu loh namanya. Hai, tos dulu gimana? Mantap. Indira, umurnya berapa sih? 13. Wah, tadi sukanya apa? Snack. K-pop tadi suka loh katanya. Iya ya. Oke, Indira ini adalah peraih medali perunggu untuk olahraga boci. Nah, apa itu boci? Kita tanya dulu ketiga-tiganya ya. Kita mau ke yang kedua nih. Siapa nih? Tos dulu. Halo, Sarah. Sarah, umurnya berapa ya? Berapa? 11 tahun. Mantap. 12 tahun. Nah, Sarah juga adalah anak yang hebat di mana meraih medali emas untuk Olimpiade boci juga tentunya. Nah, kita yang ketiga, ada abang ganteng dan hebat. Tos dulu. Yuk. Mantap. Siapa namanya? Abang Rafa ya? Abang Rafa umurnya berapa nih? 15. Wah, mantap. Nah, Abang Rafa juga hebat, sudah mendapatkan medali perak ya. Perak di ajang Olimpiade boci juga ini. Nah, untuk mamanya Ira, boleh halo dulu? Mamanya Indira, sorry. Hai. Untuk mamanya Sarah, ada hadir? Oke, hai Mama Sarah dengan Ibu Nana ya. Kemudian mamanya Rafa. Halo Mama Rafa. Nah, Ibu Masita sendiri adalah perwakilan dari komunitas yang kebetulan sebenarnya anaknya mau ikut juga, cuman lagi sedang sekolah ya Bu. Oke, saat ini mungkin kita lanjut kepada bagaimana sih kalau misalnya tadi kita udah banyak dengar tentang olahraga boci, Olimpiade. Anak-anak hebat sudah ada yang medali emas, perak, dan perunggu. Boleh nggak nih, mungkin Ibu Masita atau Mama yang bisa mewakili apa sih boci ini? Banyak yang belum tahu. Saya sendiri juga baru dengar bagaimana sistem bisa jadi peraih medali semuanya ini anak-anak hebat. Boleh dijelaskan? Boleh? Mungkin Ibu Pamira, boleh? Halo, saya mewakili orang tua ya, sedikit menjelaskan kalau boci itu salah satu cabang olahraga yang khusus untuk anak-anak penyandang Down syndrome gitu. Jadi olahraganya seperti menggulirkan bola, seperti permainan bowling sederhana, namun butuh konsentrasi dan kekuatan fokus dari anak-anak kita ini gitu. Jadi bermainnya bisa tunggal, bisa juga tim. Biasanya seperti itu yang diperlombakan. Dan cabang olahraga ini sudah diperlombakan sampai tingkat nasional bahkan ke internasional gitu. Jadi kalau teman-teman Stella Maris mungkin mau browsing melihat-lihat olahraga boci ini sebenarnya sudah sangat familiar, bahkan sudah sampai tingkat internasional. Seperti itu Mbak. Oke, terima kasih. Berarti bisa dibilang atlet lah ya Maya. Sudah jadi atlet ya, nih. Iya, cikal bakalnya atlet udah hebat. Dan semuanya peraih medali yang bisa dibilang ada juaranya juga dapatnya ya kan? Ya. Berarti sudah lebih unggul dari mungkin beberapa komunitas yang ikut ya Mama ya. Oke, untuk di komunitas sendiri nih, saya mau tanya deh ke Ibu Masita. Kalau komunitas yang saat ini kita bilang Kombur DS terbuka nggak sih Bu untuk umum? Mungkin ada kebutuhan dari Stella Family kita yang memang dengan kondisi yang sama, atau bagaimana kira-kira kalau mami daddy yang di rumah mau ikut join, kira-kira boleh dibantu informasinya? Ya, kita Kombur DS ini kebetulan baru 1 tahun lebih gitu kan. Jadi kita ini
sebenarnya tadinya berkumpul untuk anak-anak yang sudah besar, 8 tahun ke atas gitu. Karena di sini kita komunitas untuk membangun bakatnya anak-anak, menjadikan anak-anak setelah dia sekolah terapi, nah dia mau apa gitu, keterampilan apa yang dia mampu, di situ kita kembangkan gitu. Ada mewarnai, ada menyanyi, menari, juga ada olahraga. Nah tapi kalau yang untuk anak-anak yang Down syndrome yang mungkin baru lahir gitu kan, kita juga menerima. Cuman lagi memang kegiatannya tidak untuk yang anak-anak baru lahir gitu ya, tapi dia boleh bergabung untuk dia melihat ke depannya, oh anak aku bisa kok seperti anak-anak yang lainnya gitu. Ada sharing, bisa tukar informasi. Oke, berarti ada batasan umur yang memang mungkin dari lahir sudah boleh kalau ingin join nggak masalah, tapi lebih kepada mau mengarahkan setelah anak-anaknya ini sukanya apa, minat dan bakat ya. Iya. Untuk menjadikan semangat juga sih bagi dia. Sebenarnya Down syndrome berprestasi itu juga bukan untuk sekedar perlombaan, tapi gimana tahap-tahap perkembangan anak itu di saat orang tuanya pengen anaknya bisa nggak ya seperti ini. Pencapaian target itu adalah satu prestasi sebenarnya, ya kan? Dia bisa jalan, bisa makan sendiri, itu sudah prestasi buat kita orang tuanya. Benar, dengan untuk kondisi yang seperti ini, hal-hal yang seperti mungkin pada umumnya dia itu biasa, itu sudah pencapaian yang sangat luar biasa ya Bu. Baik, untuk boleh ke Mama Nana? Oke, Mama Nana, untuk memutuskan kapan nih adik hebat kita yang ikut join ke dalam komunitas, kira-kira Mama sendiri memutuskan ikut, saya ikut nih, kira-kira karena apa? Kalau boleh kita tahu. Kalau saya sendiri dari awal kelahiran Sarah kan sudah mengetahui keadaan dan dia memang sudah dikatakan langsung dalam syndrome oleh dokter. Nah, dari awal saya sudah cari itu komunitas atau sekolah yang harus saya tuju untuk anak saya. Tapi pertama awal-awal saya masukkan di sekolah biasa, sekolah normal. Cuman saya perhatikan perkembangannya tidak ada. Saya butuhkan komunitas. Beberapa tahun saya jalani dengan sekolah yang normal. Dan terakhir saya ketemu anak saya, sebenarnya kakaknya. Kakaknya bawa murid ke sekolah, ke rumah sakit. Setelah ketemu dokter yang mengatakan ke komunitas. Alhamdulillah. Oke, berarti dapat ini ya, Bang. Jadi setelah masuk ada improve dan sangat menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke, saya mau ke Mama Dina nih. Mama Dina, setelah masuk di komunitas Kombur DS ya, kira-kira Mama Dina ini merasa anaknya menjadi lebih banyak lebihnya. Kita bukan bilang untuk hal yang apa, tapi ada nggak yang Mama rasakan sangat mungkin kita terharu ya dalam hal-hal yang mungkin dibuat, apa yang jadi ada banyak hal yang bisa dia lakukan lagi. Saya semenjak saya masuk di komunitas ini, sebelumnya ada sih komunitas lain ya sebenarnya jadi merasa saya lebih banyak berprestasinya, kegiatannya kan banyak tuh, dari menari, nyanyi, olahraga, dia semua bisa diikuti, bahkan dia pun jadi nampak gitu istilahnya kan, dia bisa inilah kejuaraan goceng, bisa dengan sering latihan, jadi terus terasa bakatnya banyak terbantu. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin yang seputar dari komunitas bisa kita terima dan bisa nanti mudah-mudahan setelah dari sini tadi untuk joinnya kira-kira gimana nih Bu? Misalnya bisa langsung ke komunitas kah? Atau mungkin melalui Instagram atau WA atau bagaimana Bu kira-kira? Ya kebetulan kita ada Facebook yang lebih aktif sih sebenarnya Facebook gitu, karena Facebook siapa aja orang sekarang main Facebook gitu kan. Tapi kalau Instagram juga ada. Facebook kita namanya Kombur Down Syndrome.
Jadi nanti melalui online ya kalau kita bisa bilang pendaftaran secara langsung. Dan nomor telepon juga Ada ya, ada ada nomor di telepon juga. Oke, nanti mungkin boleh ditambahkan ke kita jadi bisa kita notekan ya. Iya. Oke, saya mau ke Prof. Siska nih dok. Dok, untuk dengan anak-anak kondisi seperti ini perlu nggak sih dok stimulus atau untuk melatih motorik kalau misalnya dari sisi medisnya atau endokrinnya selaku dokter boleh dibantu dok? Iya, terima kasih. Sebenarnya yang paling berperan besar dalam memberikan stimulasi ini adalah orang tua di rumah. Ya, jadi seperti ibu-ibu hebat yang ada di sini ini sangat luar biasa sekali melihat perkembangan dari anak-anak kita bisa mencapai prestasi, ya, mendapatkan medali perunggu, medali perak, medali emas. Ini kan suatu prestasi yang luar biasa yang anak-anak bisa capai. Dan saya yakin ini bukanlah kerja instan, bukanlah proses yang instan, tapi proses yang berlangsung bertahun-tahun bagaimana anak-anak ini bisa mandiri. Jadi saya setuju, sebenarnya kita bukan menilai dari dia bisa mendapatkan medali emas, perak atau perunggu, tapi kita menilai dari rasa percaya dirinya, kemandiriannya, kemudian kerja dalam tim mungkin ya, kerja dalam tim. Yang kita harapkan dari anak-anak ini adalah seperti itu gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa anak-anak dengan sindrom Down ini, anak-anak penyandang sindrom Down ini sebenarnya tidak berbeda dari anak-anak lain. Mereka bisa melakukan apapun hal yang sama dengan anak-anak lainnya. Hanya mereka butuh diberikan ruang, ya, ruang yang lebih banyak, ruang yang lebih luas, ya, diperlakukan sama dan mendapatkan perhatian serta kesempatan yang sama dengan anak-anak yang bukan penyandang Down syndrome. Kemudian dari sisi stimulasi sebenarnya dari awal kita tidak menunggu sampai terjadi keterlambatan. Begitu misalnya harusnya dia bisa mencapai perkembangan seperti ini, tapi kenapa dia belum gitu, itu sebenarnya sudah harus butuh untuk dilakukan evaluasi, untuk lakukan stimulasi ataupun terapi yang sesuai supaya anak-anak ini perkembangannya tidak jauh tertinggal. Apakah ada anak sindrom Down yang perkembangan motoriknya normal? Ada. Yang terlambat ada dan banyak gitu. Tapi yang kita harapkan jangan sampai terlalu jauh. Biasanya perkembangan yang terlambat, pertumbuhan yang terlambat ini biasanya diperberat kalau ada penyakit bawaan, misalnya ada penyakit jantung bawaan atau penyakit di saluran cerna atau gangguan endokrin. Kalau disertai dengan kelainan bawaan lahir lainnya, ini membuat tumbuh kembangnya akan menjadi lebih terlambat dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Jadi yang paling penting adalah dievaluasi, dideteksi, di screening sejak awal keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak-anak dengan sindrom Down dan segera mencari pertolongan untuk segera kita tangani lebih awal. Jadi hindari berpikir ya sudah anakku memang terlambat gitu. Jadi ya aku latih aja sendiri di rumah misalnya seperti itu tuh jangan, nggak boleh ya, karena begitu kita dapetin keterlambatan harus segera dievaluasi dan diterapi. Nah, disinilah pentingnya kunjungan rutin ke dokter supaya bisa dievaluasi segala hal, pertumbuhannya, perkembangannya. Karena kita berharap meskipun anak-anak ini penyandang sindrom Down, mereka tetap bisa memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya, seperti itu. Terima kasih dokter. Berarti tadi seperti pertumbuhan dan perkembangan untuk anak-anak dengan Down syndrome ada yang normal pasti ada dan yang terlambat juga banyak ya dok. Untuk kondisi anak-anak Down syndrome kira-kira dok pasti untuk masalah medis atau terkait dengan keterlambatan yang memang harus dikejar dan diikuti baik dari orang tua ataupun anaknya sendiri. Kira-kira dok yang masalah medis yang sering terjadi mengingat kondisi seperti adik-adik hebat ini apa sih dok yang sering? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya begitu lahir mesti ada screening yang dilakukan untuk anak-anak dengan sindrom Down. Jadi apa yang mesti dilakukan? Yang pertama sekali adalah screening tiroid ya. Karena mereka juga berisiko untuk mengalami gangguan tiroid, bisa hipotiroid kongenital, hipotiroid subklinis, hipotiroid didapat ataupun hipertiroid. Jadi kapan butuh dilakukan screening tiroid?
Pertama adalah setelah bayi lahir ya, usia 48 sampai dengan 72 jam sesuai dengan guideline dari screening bayi baru lahir untuk SHK. Kemudian di usia 6 bulan, kemudian di usia 12 bulan, dan selanjutnya dilakukan setiap tahun itu untuk screening gangguan tiroid. Kemudian pengukuran antropometri, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian BMI ya, indeks massa tubuh gitu untuk mendeteksi dini kemungkinan terjadinya overweight atau obesitas. Jadi setelah diukur berat badan, tinggi badannya, lingkar kepalanya itu mesti diplot di kurva. Kurvanya adalah kurva khusus untuk sindrom Down. Sehingga kita bisa melihat apakah pertumbuhannya catch up atau tidak. Ya, jadi perlu sekali setelah diukur itu harus diplot. Kemudian pemeriksaan pendengaran, ya ini juga penting. Kapan dilakukan? Biasa dilakukan setelah bayi lahir, kemudian bisa diulang di usia 6 bulan, 12 bulan, dan kemudian bisa setiap tahun. Kemudian pemeriksaan mata, ya mata harus dilakukan screening pada mata dalam 1 tahun pertama setelah bayi lahir. Kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah pemeriksaan jantung ya. Kelainan jantung bawaan ini sering terjadi pada anak-anak dengan sindrom Down. Jadi begitu bayi lahir, semua dokter pasti akan menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan screening jantung ya. Setelah lahir atau paling tidak dalam 1 tahun pertama setelah bayi lahir. Semakin cepat semakin baik, karena semakin cepat terdiagnosis akan semakin cepat penanganan yang dilakukan untuk mencegah dampak dari keterlambatan diagnosis. Jadi banyak hal yang mesti dikerjakan PR untuk mama-mama ini kalau memiliki anak dengan sindrom Down, termasuk juga untuk evaluasi perkembangan. Nah, disinilah pentingnya rutin untuk datang ke dokter anak supaya bisa dievaluasi apakah perkembangannya normal atau tidak gitu. Jadi perkembangan motorik, perkembangan bahasa itu pasti akan dievaluasi dengan teliti oleh dokter. Jadi bisa segera kita lakukan evaluasi dan tata laksana dini untuk mencegah keterlambatan yang lebih berat lagi. Demikian. Baik, terima kasih dok. Berarti ada indikator khusus untuk pemeriksaan kondisi dengan anak Down syndrome ya dok. Yang pastinya untuk mama-mama atau orang tua hebat, kita ikutin alur dan flow-nya pemeriksaan apapun itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik, dan kita bisa ikutin keterlambatan jika memang ada yang perlu kita kejar gitu ya dok. Baik, mungkin saya boleh ke Ibu Masita. Untuk perwakilan dari komunitas atau orang tua Down syndrome, apa sih kira-kira yang harus kita lakukan jika ada orang-orang di sekitar kita atau adik-adik dan dengan kondisi Down syndrome di sekitar kita sih Bu? Ada beberapa teman gitu ya, karena melihat postingan saya gitu kan, terus dia telepon, dia nanya, punya anak lah baru lahir Down syndrome. Terus dia jadi sampai hari ini pun tiap langkah-langkah yang dia mau jalanin dia pasti nanya gitu. Jadi yang pertama itu adalah kayak saya juga dulu awal-awal saya tuh ketemu sama dokter Siska. Pertama kali anak saya waktu 18 hari itu badannya kuning. Karena anak lahir Down syndrome itu dia bawaan apa dok? Jantung. Saya tuh nggak ngerti gitu awal-awalnya. Terus ada yang nyaranin dokter anaknya bawa ke dokter endokrin, karena memang daya sedot mulutnya itu susah ya dok ya, nggak bisa ASI gitu, kita harus pakai drop obat gitu ngasih ASInya gitu kan. Jadi harus banyak benar-benar cari cara ke dokter yang memang benar-benar yang paham tentang apa yang harus yang harus dipelajari untuk anak-anak kita gitu kan. Nah, jadi kebetulan itu ada namanya ini. Saya bilang, dokter Siska coba tanya apa yang harus periksa semuanya gitu. Nanti dari situ baru kelihatan apa yang harus dia ditangani, kayak misalnya dia ini oral mulutnya gitu nggak bisa ngedot gitu kan susah nanti tuh mau makan, mau minum gitu. Oke, berarti udah
boleh ditambah? Ya benar, jadi salah satu juga hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak sindrom Down adalah kesulitan ya dalam menyusu, dalam minum, atau kesulitan dalam menyusu lah terutama. Kalau untuk bayi ini kan pasti berpotensi mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, seperti dulu kasusnya anak Ibu Masyita, jadi itu kita kerjasama dengan rehabilitasi medik ya waktu itu ya Bu ya, untuk melatih oral motor bagaimana ini bisa dia mampu untuk menghisap gitu. Jadi intinya yang kita lakukan adalah bagaimana bayi atau anak sindrom Down ini tercukupi kebutuhan dalam hal cairan, kemudian nutrisinya, kalori yang dia butuhkan per hari, karena ini sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang. Kalau ada masalah dalam minum atau menyusu, ini pasti berpotensi sekali akan mengganggu pertumbuhan terutama, kemudian perkembangan, dan berpotensi untuk mengalami masalah nutrisi ya ke depannya. Jadi ini memang kalau untuk sindrom Down kita harus bekerja sama dalam tim gitu. Dalam tim ada dokter endokrin anak, ada dokter jantung, kalau ada kelainan jantung anaknya, kemudian dokter rehabilitasi medik. Kalau ada kelainan saluran cerna, kita bekerja sama dengan dokter saluran cerna anak, dengan dokter mata anak, kemudian dokter THT. Jadi sebenarnya kita dokter ini tidak bekerja sendiri-sendiri. Kalau untuk kasus-kasus yang spesial gitu, kita bekerja dalam tim, bekerja sama. Tujuannya satu, bagaimana anak-anak special need ini, anak-anak Down syndrome ini bisa memiliki tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan potensinya. Oke, terima kasih. Untuk dari medis mungkin tadi sudah dijelaskan sama dokter dan ahli profesor kita ini. Kemudian tadi untuk join juga tadi sudah disampaikan. Nah, kita udah kenalan sama adik-adik hebat yang udah hadir di sini. Kita mau kenal lebih dekat lagi sama adik Indira. Kita mulai ya. Halo Kakak Indira. Halo. Gimana kabarnya? Hai. Sehat? Happy hari ini? Iya. Harus happy ya. Iya. Nanti kan mau jalan-jalan ya? Iya. Oh iya, Kakak Indira hobinya apa sih? Pegang aja Kak. Hobinya apa sih? Nyanyi, nari, dancing? Aku lagi papa. K-pop. Iya. Waduh. Fansnya Siwon. Ada ya fansnya ya. Dia pinter nari juga. Gimana sih? Boleh tunjuk nggak narinya gimana? Kamu mau lari apa deh? Kamu Nah. lari apa sedikit aja? Sikit aja. Lagunya apa? Lagunya apa? Kamu mau larinya yang bisa apa? Bisa apa? Misalnya Blackpink. Blackpink. Oke, mantap. Silakan. Wah, tepuk tangan dong. Good job. Indira, splitnya belum? Split. Hadap sana. Hadap kamera. Oke, 1, 2. Wow, keren. Tos dulu. Mantap. Wih, keren. Oh iyalah. Mantap. Boleh duduk. Wah, keren sekali. Oke, Kakak Sarah gimana? Kakak Sarah hobinya apa sih?
Cita-citanya deh, cita-citanya mau jadi apa nanti? Jadi poli. Jadi dokter. Dokter. Oh, mau jadi prof. Gimana emangnya kalau dari dokter gimana? Suntik ya, di rumah sakit? Oh iya, kakak Sarah kan juara nih, medali emas kan? Gimana? Coba contohin dong kalau main boci gimana? Boleh nggak? Coba yuk. Gimana sih kira-kira? Oh ya, oke. Oh boleh. Oke, pintar. Al-Fatihah. Coba baca. Ayo, wah mantap. Ayo. Semangat. Baca Al-Fatihah. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Yeay, good job. Oke, sama Prof. Mantap. Terima kasih Rafa. Ada yang mengganggu penglihatan nih, sebenarnya cantik banget nih. Dok, kalau kayaknya matching dengan Ibu Mami Ira ya. Tentu saja. Cantik bagus. Gimana nih biar kita ikut-ikutan nih belinya di mana? Jadi baju ini hadiah dari Kombur DS ya, untuk saya. Jadi waktu itu disampaikan oleh ibu-ibu hebat ini bahwa ini adalah karya dari anak-anak YPAC, sekolah YPAC. Iya, anak-anak special need yang sekolah di YPAC. Tapi bagus banget tuh lihat ya, warnanya, kemudian motifnya gitu. Tapi mungkin Mama Indira bisa menjelaskan tentang ini aktivitas anak-anak di YPAC ya. Oh iya. Anak-anak kita yang disabilitas ini kan tetap harus bersekolah ya, tetap bersekolah. Kebetulan ada anak-anak kita ini ada di beberapa sekolah, salah satunya adalah YPAC di Jalan Adinegoro. Dan di sekolah-sekolah SLB ini atau sekolah-sekolah berkebutuhan khusus ini, biasanya mereka pasti harus menitik beratkan kepada skill, kemandirian dan keahlian. Salah satunya yang mereka pelajari adalah membuat batik. Yang saya pakai dan yang dipakai Dr. Siska itu adalah hasil karya dari anak-anak YPAC yang bersekolah di YPAC itu menghasilkan ini, dan ini sudah dijual ya, sudah banyak dan sudah banyak yang dipakai ya. Jadi seringnya mungkin di pameran-pameran atau mungkin secara online juga, atau kalau berminat ke sekolah YPAC. Jadi selain hasilnya yang baik, mutunya yang baik, menarik, kualitasnya baik, kita sekalian juga mendukung anak-anak ini skillnya lebih baik dan juga bisa menambah semangat mereka berkarya. Itu sih misinya. Jadi kualitas yang baik sekaligus juga kita mendukung mereka tetap berkarya lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu sih. Oke, itu dia. Jadi yang penasaran sama yang bagus banget ini matching soalnya. Kalau sama Gak janjian loh, gak janjian. Sebenarnya hampir sama ya? Hampir sama. Aduh, bersahati. Iya. Itu tadi kalau Mami Dedi atau teman-teman di rumah yang mau, boleh langsung tadi ke YPAC. YPAC, iya, sekolah YPAC. Jalan Adinegoro, ya. Jalan Adinegoro Medan, iya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu dari komunitas Komando bersama Down Syndrome, sama Prof. Siska dan adik-adik hebat. Mudah-mudahan untuk sekolah ini kita dapat bertemu kembali dan untuk memperingati Hari Down Syndrome sedunia. Semoga apa yang kita harapkan bertambahnya lagi jumlah komunitas yang ikut join setelah adanya pertemuan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat lagi.
Dan kalau dibutuhkan apa-apa boleh ke dokter Prof Siska langsung ya kan Prof, mengenai kondisi kesehatan dan perkembangan yang memang harus dipantau oleh ibu-ibu juga ya. Oke, terakhir kali mungkin kita bisa tutup Ibu ya, apa nih pesan-pesan dan mungkin apa yang mau disampaikan ke Mami Dedi yang mungkin nanti nonton. Orang tua, teman kami, sahabat kami, keluarga kami yang juga sama-sama dianugerahi anak penyandang Down syndrome, jangan takut bahwa anak-anak kita ini anugerah ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya kita perlu ekstra saja melihat apa yang kita bisa lakukan supaya hidupnya bisa maksimal. Jadi anak-anak kita ini adalah anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang juga bisa sama seperti anak-anak yang lain. Yang penting kita tetap bersyukur, tetap bersabar, dan mencari tahu, terus berusaha mencari tahu bagaimana kita bisa menaikkan atau memaksimalkan potensi yang ada pada anak. Jadi intinya tetap berbahagia, tetap bersyukur, dan anak-anak ini adalah anak-anak anugerah yang akan sama seperti anak-anak lainnya. Terima kasih. Terima kasih untuk penutup kita dari Prof Siska. Boleh Prof? Ya, terima kasih. Jadi buat para ibu-ibu hebat yang memiliki anak-anak sindrom Down, jadi Tuhan menitipkan anak-anak ini, saya yakin Tuhan yakin bahwa Bapak dan Ibu adalah orang tua hebat yang mampu dititipin anak spesial ini. Jadi saya setuju dengan Ibu Ira, yang perlu dilakukan adalah bersyukur. Bersedih di awal itu lumrah ya, tapi nggak boleh lama-lama karena anak-anak spesial ini memiliki keterampilan ya, memiliki kemampuan yang orang tua lah yang pandai untuk melihat bakat dan minat anak-anaknya, kemudian mengeksplor bakat dan minat tersebut sehingga anak-anak ini dapat tumbuh kembang sesuai dengan potensi dan minatnya, seperti Rafa, seperti Indira, seperti Sarah, dan seperti anak-anak Down syndrome yang hebat lainnya. Dan yang terpenting lagi, pesan saya adalah rutin kunjungan ke dokter ya, untuk dilakukan screening, evaluasi dan pemeriksaan untuk mendeteksi keterlambatan tumbuh kembang sejak dini, untuk mendeteksi kelainan bawaan yang dapat ditemukan pada anak-anak dengan sindrom Down, untuk mengevaluasi terutama pertumbuhannya, berat badan, tinggi badan, kemudian body mass index atau indeks massa tubuh, karena anak-anak ini juga berisiko untuk mengalami obesitas. Jadi penting sekali melakukan kunjungan rutin ke dokter spesialis anak ya, untuk evaluasi tumbuh kembang dan kelainan bawaan yang dapat terjadi. Dan terakhir pesan saya adalah tetap semangat ya, dan menjalin atau bergabung dengan komunitas Down syndrome ini memiliki dampak yang sangat positif menurut saya, karena Bapak Ibu tidak merasa sendirian, ada orang tua hebat lainnya yang juga memiliki anak yang sama, saling menguatkan, saling mendukung, sehingga anak-anak ini benar-benar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kita sudah sampai di penutup acara, sudah selesai untuk berbincang-bincang. Terima kasih kehadirannya dari ibu-ibu komunitas dan adik-adik hebat. Terima kasih juga kepada Prof sudah memberikan ilmu dan tambahan, terutama motivasi ya untuk ibu-ibu di luar sana yang memang memiliki kondisi yang sama, telah bergabung dengan komunitas yang saat ini hadir bersama kami. Sampai bertemu di perbincangan lainnya dengan anak-anak hebat lainnya yang pastinya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Sampai jumpa lagi.